Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan dari Masailul Jahiliyah yang kedua. Disebutkan oleh muallif rahimahullah, innahum mutafarriqun fi dinihim. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu mutafarriquna fi dinihim. Mereka itu berpecah belah, bertafarruq di dalam agama mereka. Hal ini kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 32. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kullu hisbin, masing-masing hizb, masing-masing kelompok, ya, dari kalangan mereka, bima ladaihim, dengan apa yang mereka miliki, farihun, mereka itu merasa bangga. Ya, kullu hisbin bima ladaihim farihun, masing-masing dari mereka itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Ya. Lalu sehingga kata mu'alif, wa kadzalika fid dunyahum, demikian pula dalam urusan dunia mereka. Kalau terkait dengan pemahaman agama mereka, mereka bermacam-macam model ibadahnya, beragam-ragam keyakinan-keyakinannya, maka demikian pula kata mu'alif fi dunyahum, dalam urusan dunia mereka. Artinya mereka saling berperang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Wa yarawna anna hadha huwa shawab. Lalu kata Syekh rahimahullah, mereka berpendapat bahwa inilah cara yang benar. Mereka berpendapat inilah cara yang benar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bil ijtima' fid din. Sehingga Islam yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa prinsip al-ijtima', bersatu. Dibangun di atas tauhid dalam beribadah kepada Allah.
Lalu beliau membawakan surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha, telah disyariatkan untuk kalian agama yang diwasiatkan oleh Allah kepada Nuh, walladzina auhayna ilaik, apa yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Musa dan Isa. Apa wasiatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, agar kalian menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Itulah masalah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, bahwa orang jahiliyah itu berpecah belah di dalam beribadah kepada Allah. Mereka bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebagian mereka menyembah berhala. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah beribadah kepada orang soleh, bahkan ada yang menyembah batu dan pohon. Itulah kondisi orang jahiliyah, baik itu kitabiyin atau ummiyinnya, baik orang yang telah diberikan kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ataupun orang ummiyinnya, orang Arab yang tidak memiliki kitab. Nah, masing-masing kelompok tadi yang menyembah matahari membanggakan dengan sesembahannya berupa matahari, yang menyembah malaikat membanggakan dengan malaikatnya, yang menyembah orang soleh membanggakan orang solehnya. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Masing-masing bangga. Ini musibah ini. Nah, orang menyembah selain Allah kok bangga? Jadi lengkap sudah ukubah siksa yang Allah berikan kepada mereka. yakni ketika orang bangga dengan kebatilan. Seharusnya kalau orang salah ngaku salah, tobat ya. Iya, Ustaz. Nah, ini sudah keliru malah bangga dengan kekeliruannya. Ini musibah besar. Sehingga Allah katakan kullu hizbim bima ladaihim farihun. Ya. Mereka tidak memandang keyakinan itu hak atau batil. Yang penting inilah ajaran nenek moyang kami, masyarakat kami, keluarga kami. Tidak peduli benar atau salah, yang penting ini sudah ada. Nah, dan bangga dengannya. Lah inilah namanya uqubah, suatu musibah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal seluruh manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mentaati Allah Ta'ala, bukan mentaati kemauan banyak orang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali wajib untuk menjalankan tauhid, beribadah kepada Allah saja melalui bimbingan para rasulnya. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, agama yang kita beribadah kepada Allah semata ini adalah ajaran yang tauqifiyah. Agama yang sudah baku aturan-aturannya dari sisi Allah Ta'ala melalui syariat, ajaran yang diterangkan Rasulnya. Jangan mencari syariat-syariat baru. Am lahum syuraka'u syara'u lahu minad-din ma lam ya'dzan bihillah. Coba lihat surat Asy-Syura 21. Apakah mereka punya sekutu-sekutu dari selain Allah? Yang syara'u lahum, mereka membuat syariat dalam agama. Ma lam ya'dzan bihillah, dengan sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, sehingga orang-orang jahiliyah yang mereka
membuat syariat-syariat sendiri, dan masing-masing kelompok berbangga dengan syariatnya masing-masing. Ya, bahkan sampai terjadi pertempuran dan peperangan di antara mereka. Ini semua adalah akibat dari keluar dari agama Allah Ta'ala, yaitu agama At-Tauhid. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disebutkan oleh Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Artinya mereka itu bangga. Apa yang mereka banggakan masing-masing kelompok? Yuhakkimuna li anfusihim bi annahul haq. Mereka menghakimi diri mereka sebagai orang yang benar. Wa anna ghairuhum ala batil. Padahal selain mereka dianggap batil. Wa fi hadza tahdzirun lil muslimin min tashattutihim wa tafarruqihim. Farqan kullu fariqin yata'assabu bima mahu min haqqin wa batil. Sehingga ayat ini, kata Syekh Nasir As-Sa'di, peringatan bagi kita umat Islam, ya, dari berpecah belah dari jalannya Allah. Karena kalau sudah berpecah belah dari jalan Allah, kullu fariqin, masing-masing kelompok nanti akan ta'assub dengan apa yang ada bersama mereka dari kebatilan. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Demikian pula Allah sebutkan bagaimana akibat dari berpecah belah tidak berjalan di atas agama tauhid. Agama tauhid yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata mu'alif di sini disebutkan tadi, wa kadzalika fid dunyahum. Demikian pula mereka di dunia itu, ya, saling berpecah belah. Akibat prinsipnya berbeda, berselisih, akhirnya berperang. Coba lihat bagaimana Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, dua suku besar yang ada di Madinah. Kalau ditelusuri nasabnya itu masih satu nasab. Ya. Tetapi mereka ketika keluar dari tauhid, tidak mengikuti ajaran tauhid, sehingga mereka berperang sampai disebutkan hampir 100 tahun perang keluarga antara Aus dan Khazraj. Perang 100 tahun. Ya. Bapaknya ketika berperang kemudian tak kala mau meninggal wasiat kepada anaknya, itu adalah musuh-musuh kalian, lawan mereka. Nanti diwariskan lagi kepada cucunya, itu musuh kalian, lawan mereka. Demikianlah peperangan akibat dari tafarruq, keluar dari agama Allah. Demikian pula ahlul kitab, Yahud, Nasara. Ternyata mereka juga, kata Allah Ta'ala, dikisahkan bagaimana kondisi mereka di dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Ya, Allah katakan, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, ba'suhum bainahum syadid. Di antara mereka pertentangannya, perlawanannya, perselisihannya itu sangat keras. Satu kelompok dengan kelompok yang lain saling menyikat, menyikut. Ya. Tahsabuhum jami'a, kamu sangka mereka bersatu, wa qulubuhum syatta. Tapi hati-hati mereka itu berpecah belah. Al-Hasyr ayat 40. Itulah kondisi orang Yahudi yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah waktu itu. Ya, kamu kira mereka orang Yahudi bersatu, tapi sebenarnya hatinya saling berperang. Tapi kalau sudah memerangi Rasulullah SAW, mereka bersatu. Itu anehnya. Jadi kalau tidak sedang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang sendiri. Nanti kalau memusuhi Nabi baru gabung, gitu ya. Bersatu. Itulah kondisi mereka. Jadi nampaknya bersatu, tapi kalau dibuka tabir
keadaan mereka, wah sebenarnya carut marut mereka. Berpecah sebenarnya, cuman tunggu aja kehancuran mereka. Demikian pula orang Nasara, Ahlul Kitab. Lihatlah surat Al-Maidah yang 14. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasaw hazzan mimma dzakaru bih fa akhrajna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Surat Al-Maidah ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mereka mengatakan kami adalah Nasara. Ya. Akhadna mitsaqahum, kami ambil dari mereka perjanjian mereka. Fanasau hadza, mereka pun melupakan bagian yang mereka telah ambil dari persaksian dengan Allah Azza wa Jalla. Fa akhrajna bainahumul adawata wal baghdha, maka kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Ya, saling satu kelompok dengan kelompok yang lain saling memusuhi, memerangi, muncul kebencian, dendam ila yaumil qiyamah. Ini berlangsung sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullah, dan kami akan ceritakan kepada mereka, Allah akan ceritakan kepada mereka bima kanu yasna'u, dengan apa yang mereka lakukan. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Jadi nampak jelas di sini bahwa orang jahiliyah mereka itu saling berperang. Ya, akibat mereka tidak berjalan di atas tauhid kepada Allah. Mereka tidak berjalan di atas fitrah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim, inilah Islam, jalan yang lurus, agamanya Allah. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim jangan sampai melakukan perkara yang akan memecah belah umat Islam. Apa itu? Beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah melakukan penyimpangan dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini akan memunculkan banyak pertentangan dan perselisihan, bahkan bisa sampai pada tingkat pembunuhan. Lihat bagaimana orang-orang Syiah, ya, setelah mereka meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai Rabbul Alamin, sampai kemudian punya keyakinan yang lainnya, sampai akhirnya mereka bersembunyi di balik pengaku pencinta Ahlul Bait, tapi nyatanya mereka memusuhi orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Ya, memusuhi Abu Bakar, memusuhi Umar bin Khattab, dan setiap orang yang mencintai mereka. Ya, dan ini kenyataan pahit, dan kenyataannya memang demikian. Ketika keluar dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tauhid was sunnah, maka disitulah letak munculnya perpecahan sebenarnya. Ya. Lalu kata mu'allif di sini, ya, beliau menyebutkan setelah Allah Ta'ala menerangkan bahwa akibat perpecahan itu munculnya permusuhan, perpecahan, maka Rasulullah SAW datang membawa agama bil ijtima', bersatu di atas tauhid. Ya, agama tauhid. Lihat surat Asy-Syura ayat 13. Ya. Syara'a lakum minad din. Telah disyariatkan oleh Allah dari agama ini, agama tauhid, yakni ma wasa bihi Nuha, apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh. Wa auhayna ilaik, apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Wa ma wasayna bihi Ibrahim, apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim wa Musa dan Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, agar menegakkan agama dan tidak berpecah belah.
Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maka huwallazi syara'ahu Allah wa iqamatuddin. Itulah menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Inilah syariat Allah. Ya. Wa huwa dinun Nuh, itulah agama Nabi Nuh, agama tauhid. Wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agamanya Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini disebut dengan ulul azmi. Ya. Bahwa semua ulul azmi ini adalah diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan beribadah kepada Allah saja, la syarika lahu, tidak menyekutukan Allah. Ya. Sehingga agama Allah Ta'ala yang diajarkan oleh para nabi dan rasul itu satu. Apa itu? Yakni ibadatullahi wahdah la syarikalah. Beribadah semata-mata kepada Allah, bukan kepada orang soleh, tidak kepada para nabi, kepada matahari dan bulan, ya, kepada bumi. Diserahkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kalau ada orang yang keluar dari agama Allah ini, maka dia akan berpecah belah. Ya. Kata beliau, lalu Allah Ta'ala mengingatkan juga, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang yang suka memecah belah agama ini, ya, dan kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Nabi bukan termasuk dari mereka. Ya. Engkau wahai Nabi bukan termasuk dari mereka. Mereka orang yang memecah belah agama ini. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama ini, dalam ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwa orang jahiliyah yang farraqu dinahum, memecah belah agama, masing-masing suku punya berhala sendiri-sendiri, masing-masing kampung punya Tuhan sendiri-sendiri, memiliki wasilah-wasilah yang bisa menyampaikan kata mereka kepada Allah sendiri-sendiri, ya. Nah, sehingga agama mereka bermacam-macam, ajarannya juga beragam-ragam. Satu kampung saja ajarannya bisa macam-macam. Masing-masing kelompok berbangga dengan ajarannya masing-masing. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada nabinya bahwasanya lasta minhum fi syai'. Kamu wahai Nabi bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Bara'atun minal ladina faraqu dinahum. Allah Ta'ala menyuruh kepada nabinya berlepas diri dari orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, mereka itu berkelompok-kelompok. Ya, mereka bergolong-golong. Bukan jamaah wahidah ala dini tauhid, bukan satu kelompok di atas agama Allah, agama tauhid. Tapi agamanya yang mereka miliki adalah agama yang dibikin sendiri. Jadi walaknya, cintanya, membelanya, marahnya bukan karena Allah, bukan karena mencintai Rasulullah, ajarannya sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena apa yang diyakini benar oleh dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk berlepas diri dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersatu itu nikmat, ya. Bersatu itu nikmat. Tapi kalau bersatunya di atas tauhid, di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 103, wadhkuru ni'matallah 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Id kuntum a'da'a, ketika kalian tadinya saling bermusuhan sebelum datanya tauhid, datanya Rasulullah SAW yang membawa sunnah. Ya, kalian terjatuh kepada kesyirikan, kebid'ahan.
yang tidak diajarkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga saling bermusuhan, berperang. Satu keluarga aja perang, apalagi lain keluarga, saling membunuh. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah satukan, lunakkan hati-hati kalian dengan Islam ini. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat iman, tauhid, sunnah ini kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ya, Allah satukan hati kalian di atas agama yang hak, sehingga dunia kalian jadi baik. Bersatu itu akan membawa kebaikan. Tapi kalau sudah berpecah belah, apalagi kalau saling perang sendiri, saling baku hantam sendiri, yang untung siapa? Enggak ada, ya. Rugi semua nih. Rugi semua. Orang Islam jadi rugi. Ya, yang senang itu mereka musuh-musuh Allah. Maka marilah kami ajak kepada diri kami pribadi untuk kembali mengikhlaskan hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus bersungguh-sungguh membuang jauh-jauh perkara-perkara yang menyimpang dari agama ini, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang akan menimbulkan sekian banyak perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.